mulai doa kita. Silakan diperhatikan samping kirinya, mungkin ada sampah bisa diambil. Coba diperhatikan samping kirinya lagi. Apakah ada dari teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Ada semua, ada semua ya. Baik, di sini Ustaz akan sebelum memulai belajar kita ulang berdoa kita terlebih dahulu ya. Baik, silakan kita memulai berdoa kita itu surat Al-Kautsar. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Itu kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Baiklah, untuk meningkatkan semangat anak-anak Ustaz, mari kita melakukan SDG terlebih dahulu. Baik, anak-anak Ustaz, silakan untuk berdiri. Silakan anak-anak Ustaz, perhatikan gambar yang ada di PPT yang ada di paper ini, itu adalah SDG kita ya. Dari hitungan ketiga kita akan mulai SDG-nya. Baik, 1, 2, 3. Allah Maha Berjaya, banyak berkarunia. Allah Maha Berkasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, sebelum masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Iya, jadi pembelajaran kita kemarin itu tentang organ tubuh manusia. Dan sekarang kita akan belajar materi kita selanjutnya. Apakah anak-anak tahu? Tidak. Jadi materi kita pada hari ini itu tentang tentang panca indera. Nah, di sini juga pembelajaran kita itu pertama melalui kegiatan ini nanti anak Ustaz akan dapat mengidentifikasikan macam-macam apa saja itu dari panca indera kita. Kemudian melalui kegiatan diskusi nanti kita akan melakukan diskusi kelompok dan menyimpulkan ciri-ciri dari panca indera dengan tepat. Baik. Di sini sudah ada yang tahu panca indera itu apa? Jadi panca indera itu adalah sistem pada tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon stimulus secara fisik. Indera mengenali atau merasakan sesuatu. Indera akan mengumpulkan informasi untuk memberikan respon terhadap apa yang diketahui. Jadi itu sistem indera itu untuk mengetahui dan merasakan dan gunanya itu untuk mencari informasi ya. Kemudian anak-anak Bapak silakan perhatikan di depan ada macam-macam itu dari sistem panca indera itu. Yang pertama adalah mata. Jadi anak-anak Bapak fungsi mata di sini adalah untuk melihat. Kemudian ada itu hidung. Apa fungsi hidung? Kemudian ada fungsi lidah. Kemudian ada
Allah yang menjadikan segala ciptaannya indah, dan Dia memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian menjadikan keturunannya dari air yang benar, itu air mani, kemudian Dia menyempurnakan kejadian fisiknya, dan Dia ditiupkannya ruhnya, dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati akan pikiran, namun sedikit kali kamu yang bersyukur. Nah, jadi itu kita harus saling bersyukur, harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Karena kita diberikan mata untuk melihat, pendengaran untuk mendengar hal-hal baik. Nanti jika kita salah menggunakan dan baca indera kita ini, maka Allah akan marah dan kita akan mendapatkan dosa. Bagaimana Al-Quran menjelaskan itu pada surat Al-Fajr itu ayat 14, itu mengatakan inna rabbaka labil mirsad, yang mana artinya Allah itu benar-benar mengawasi kita, yang mana itu segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan diawasi oleh Allah, baik itu maupun sekecil apapun, baik pun sebesar apapun, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu sistem dari mata. Itu yang pertama ada sklera, yang adalah bagian mata yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Kemudian ada koroid. Koroid adalah lapisan mata yang berada di bagian tengah yang di dalamnya terdapat pembuluh darah. Kemudian ada retina. Retina adalah bagian mata yang berupa lapisan dan sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Kemudian ada lensa. Lensa adalah bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Kemudian ada iris dan pupil. Iris adalah bagian mata atau selaput bola mata yang terletak pada bagian kornea. Sedangkan pupil adalah otot mata yang dapat mengecil dan membesar ataupun tertutup dan terbuka ketika ada cahaya yang masuk. Kemudian ada makula. Makula adalah bagian mata yang tengahnya berfungsi sebagai penglihatan supaya lebih jelas. Selanjutnya ada kornea, adalah bagian mata yang berbentuk jaringan seperti tuba transparan. Nah, itulah dari struktur dari mata. Kemudian ada struktur dari telinga, itu bagian pertama itu ada bagian luar. Bagian luar telinga adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menerima bagian macam getaran bumi. Pada bagian tengah ini terdapat dua organ telinga, yaitu aurikel dan liang telinga. Aurikel mempunyai fungsi untuk menerima atau merespon bunyi yang ada di lingkungan. Kemudian ada bagian tengah. Bagian tengah terlihat adalah bagian yang berupa bilik kecil yang terkandung udara, dan di dalamnya ada saluran rotaksio. Bagian telinga tengah ini berfungsi untuk melanjutkan getaran bunyi yang berasal dari telinga bagian luar ke bagian telinga bagian dalam. Kemudian ada bagian dalam. Bagian dalam telinga merupakan bagian yang di dalamnya terdapat banyak sekali organ yang dapat membantu cara kerja telinga. Bagian dalam telinga tersusun dari labirin tulang dan labirin membran. Kemudian ada struktur kulit. Yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan malpighi. Kemudian ada dermis. Lapisan tengah pada kulit manusia dinamakan dermis. Di dalamnya lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar telinga, dan kelenjar minyak. Kemudian hipodermis. Lapisan paling dalam pada kulit manusia disebut dengan hipodermis dan berada di bawah lapisan dermis. Nah, dari struktur kulit ini kita dapat melihat contohnya pada kulit kita. Itu
Epitelita bagian luar ini yang dinamakan sebagai epidermis, dan bagian ke dalam yang keduanya itu ada dermis, yaitu lapisan kedua. Nah, itu dinamakan dermis, dan kemudian lapisan terakhir yaitu hipodermis. Itu yang mana di dalam pada kulit manusia disebut berada di bawah lapisan paling bawah sekali. Kemudian ada struktur hidung. Nah, hidung tadi apa fungsinya hidung di sini? Mencium bau. Itu strukturnya yang pertama ada rongga bagian dalam. Rongga bagian dalam hidung mempunyai sekat pemisah rongga penghidung. Sekat itu dibagi menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Kemudian rongga bagian atas. Hidung bagian atas mempunyai fungsi utama yaitu mencium kebauan. Kemudian ada struktur lidah. Reseptor khusus ini sangat berhubungan dengan rangsangan kimia. Tunas mengencapkan pada lidah bisa mencapai 10.000 banyak bukan tunas pengencap yang ada di lidah terbentuk dari kelompok-kelompok sel sensori yang dimana ada tonjolan ataupun papila. Tonjolan-tonjolan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, yang bentuk benang, circumvallata, dan bentuk dataran foliata, dan bentuk jamur fungiformia. Nah, sebanyak materi yang Bapak sampaikan, apakah anak Bapak sudah memahami apa yang telah Bapak Ustaz sampaikan? Sudah, Pak. Oke, di sini Ustaz akan membagi anak-anak Ustaz itu satu kelompok itu 2 orang untuk mengerjakan LKPD ini. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2, kelompok 3 dan ini kelompok 4. Apakah sudah siap anak-anak Ustaz? Di sini siapa yang berani menyampaikan hasil diskusinya ke depan? Rizky, Ustaz. Silakan Rizky. Nah, ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami kelompok 1, yang mana ini ada beberapa gambar. Nah, yang pertama yaitu aku ada di dalam mobil, aku bisa merasakan hasil manis pahit itu adalah emosi dari lidah. Kemudian yang kedua, aku bisa melihat. Kedua yaitu aku memiliki 2 lubang dan dapat kunci rumah itu ada hidung. Yang ketiga yaitu aku dapat melihat yaitu mata. Yang keempat aku bisa melihat musik telinga. Yang kelima aku ada 2 dapat merasakan yaitu tangan. Terima kasih ya Rizky. Baik, beri tepuk tangan pada Rizky. Apakah jawabannya sama dengan Rizky? Baik, silakan dikumpulkan. Baik,
kulit, hidung, mata, telinga, dan indera. Ya, bagus ya Cynthia. Jadi kata Ustaz, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang panca indera, yang mana indera penglihatan itu adalah mata, indera pencium itu adalah mencium bau itu adalah hidung, kemudian indera perasa adalah lidah, indera pendengar adalah telinga, dan indera peraba adalah kulit. Yang mana kita sebagai umat Islam itu kita harus saling mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, dan kita harus menempatkannya dengan sebaik mungkin dan menjaganya juga. Baik, sebelum mungkin itu saja pembelajaran kita ya pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran